Assalamualaikum, Bu Niki. Apa kabar? Waalaikumsalam Daden, Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Daden juga sehat ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, balik lagi di acara ngobrol-ngobrol bareng Daden aja. Dan kali ini bintang tamunya ada Bu Niki, adalah guru Daden, guru waktu di SLBD IPS Madura. Bu Niki itu seorang penulis buku yang keren banget dan juga hari itu terinspirasi dari Bu Niki. Ya, hai Bu Niki. Apa Daden? Halo semuanya teman-teman Daden dan juga followernya Daden. Kita ketemu nih, kenalan di sini. Alhamdulillah nih. Jadi dulu tuh sempet ini ya, ngajar Daden juga, terus juga ternyata Daden punya sesuatu yang dikasih sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi berbicara Daden, potensi menulis Daden yang Masya Allah nih ya. Sekarang Daden udah sampai nulis berarti Daden di puisi ya Daden ya? Puisi dan novel. Masya Allah. Sekarang apa aja tuh judul yang terakhir dong Daden? Pengen tahu Bu Niki. Judulnya Real Story Cerebral Palsy. Masya Allah, Bu Niki pengen baca. Masih ini ya, masih ada tuh ininya apa yang ready-nya. Mudah-mudahan nanti bisa nge-review nih bukunya Daden. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau Ibu Niki sendiri, gimana nih pengalamannya jadi penulis sampai bikin buku nih? Gimana ceritanya? Nah, kalau tentang pengalaman nulis, jadi Daden ternyata Ibu itu udah lama ya suka nulis sebetulnya. Jadi suka nulis buku diary dari waktu SD gitu ya. Cuman karena Ibu tuh nggak ngeh dulunya tentang bakat ini gitu ya. Jadi waktu SD terus jalanin kehidupan SMP, terus SMA, terus kuliah itu belum punya karya Daden. Nah, jadi Ibu termasuk terlambat mungkin ya dari segi menuju ke karyanya. Cuman waktu 2015 nih ya teman-teman, saya gitu ya dapet sebuah kata-kata yang bikin saya jadi semangat nih buat nulis, yaitu tentang amal jariah Daden gitu. Jadi ternyata seorang penulis itu berkesempatan untuk punya amal jariah dari apa yang dituliskannya, apalagi kalau yang dituliskannya bermanfaat untuk banyak orang, jadi pembelajaran bagi banyak orang. Nah dari situ tahun 2015 itu masih posisi ngajar di SLB PAC ya. Di sana itu buku pertama judulnya Niki Story, Gagal Tapi Berkarya. Nah, buku pertama itu mengisahkan tentang bahwa sebenarnya setiap orang yang pernah merasakan kegagalan itu punya kesempatan untuk berkarya gitu. Jadi Ibu itu dulunya waktu SMP Daden pernah jadi korban bullying. Jadi pernah dibully, pernah diejek sama orang karena kondisi diri sama dari segi fisik, tapi mungkin kondisi fisiknya. Jadi dulu Ibu hitam, dekil, terus juga ibaratnya secara fisik kurang menarik mungkin bagi orang-orang di sekitar Ibu gitu ya. Akhirnya jadi bahan bulian itu selama 3 tahun di SMP. Makanya gitu Daden. Jadi bagaimana tadi enak itu kan dibully itu dan baru yang tidak enak ya. Tapi gimana caranya dan baru yang tidak enak itu Bu Niki kemas jadi dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Iya betul. Jadi kalau sebutannya mungkin sekarang kayak bentuk memaafkan diri sendiri gitu. Jadi dulu tuh pernah
merasa insecure gitu ya sama kehidupannya ibu dulu gitu kan. Pernah ngerasa benci sama orang-orang yang dulu pernah menghina ibu gitu kan dengan kegagalan ibu. Nah, dari sana sebetulnya Allah tuh kasih nih kesempatan untuk ibu bisa lebih baik lagi gitu. Salah satu penguatnya itu adalah mamahnya ibu gitu, mamahnya ibu gitu. Betul. Ya emang di orang tua lebih mama itu adalah pendukung yang paling setia, paling sejati, kasih sayang yang benar-benar tulus. Mama sama sih dan juga kalau ada apa-apa pasti mama ngedukung, ngebelain dari pas. Daden juga mamah ya, berarti mamah yang paling support. Gimana tuh support mamah dulu sampai sekarang yang sangat berkesan buat Daden? Mama itu selalu mendukung Daden, mau ngapain aja, ayo mau Daden mau ikut kemana ada diizinin. Kayak waktu ikut sebuah nasional di Cibubur yang sama Pak Bayu dan Pak Amin, Mama Daden izinin mendukung 100%. Maka Daden alhamdulillah bisa jadi kayak sekarang. Udah buku, udah konten di YouTube, berkat dukungan mama, ayah, adik-adik gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti Daden kalau di total karyanya udah berapa nih? 3 buku. 3 buku ya, Masya Allah. Gimana nih awal-awal menulis dengan kondisi Daden gitu kan? Iya, Daden sih ingat kata Pak dan guru juga di sekolah bahwa kata mereka itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, tuangkan jadi buku. Sugan siapa tahu jadi karya, jadi buku kayak senior dari dulu gitu. Dukungan guru sih. Ya jadi sudah keluarga guru juga mendukung, jadi ketawa gitu. Bahkan dari nulis gitu. Mereka yang mengeksplor bakat Daden gitu. Nah, kalau Daden pas awal itu dapat ilmu gitu. Kalau ibu kan dulu itu ketemu sama guru nulis, terus disuruh nulis sesuai dengan apa yang ibu alami gitu ya. Dulu buku pertama, dan alhamdulillah tuh buku yang Niki Story itu udah sampai jalan-jalan ke Jepang terus ke Eropa nih ya. Nah, kalau Daden sendiri itu awal nulis satu buku itu berapa lama tuh, Den? Daden dikumpulkan sekitar berapa, 6 dari 2013 sampai 2013 itu nulis puisi. Nah, tapi tahun 2019 buku pertama. Karena dari ini itu masih sekolah, masih belajar, masih suka ikut lomba-lomba gitu. Oh iya, gimana tuh waktu berhasil menulis buku pertama Daden nih? Wah, jadi merasa lega gitu, seneng gitu. Dari nggak nyangka gitu bisa nggak nyangka itu dibalik kekurangan Daden. Alhamdulillah masih dikasih kelebihan menulis puisi. Kedua Daden juga kaget dengan tulisan Daden, nggak nyangka gitu. Dari seorang difabel kayak Daden bisa keluar kata-kata dari pemikiran kayak gitu. Nah, kalau sebaliknya juga gimana perasaan ibu, apakah lega? Tadi kan disebut amal jariah, Daden senang itu
kata ibu. Saya gimana, ada perasaan lagi enggak? Gimana setelah ibu menerbitkan buku yang Nikki Story itu? Nah, kalau dikatakan perasaan mungkin lebih lega ya Daden. Jadi dulu bisa jadi ibu kalau nggak nulisin buku Nikki Story itu, bisa jadi ibu masih merasakan ini ya, rasa benci, kesal gitu ya sama masa lalu ibu dulu gitu ya, pernah gagal. Jadi kalau membahas tentang kegagalan dulu tuh Daden, ibu itu sempat ngalamin yang namanya tidak lulus ujian nasional Daden. Aduh. Tapi sama Allah itu dikasih kesempatan nih ya, mama ibu berusaha untuk cari sekolah yang mau menerima ibu dengan kondisi seperti itu gitu ya pada saat itu. Dan alhamdulillah dapet nih SMA pada saat itu. Nah di sana ketika berhasil menuliskan kisah tersebut jadi buku, terus dibaca sama banyak orang, ada rasa ini ya, rasa terima kasih sama mama gitu. Bahkan kalau seandainya mama enggak apa ya ibaratnya, kalau seandainya mama pada saat itu enggak seberusaha itu, mungkin ibu enggak akan bisa ketemu Daden gitu ya, nggak akan bisa ngajar. Kan kita butuh juga ya perjuangan dari seorang ibu ini gitu. Dan emang akhirnya ketika beres buku pertama itu, berkesan buat ibu adalah ternyata nulis buku itu bikin ketagihan. Terus ya ternyata juga apa ya ibaratnya, banyak orang-orang di luar sana yang pengen nulis tapi bingung gimana caranya. Nah akhirnya tahun-tahun ini tuh ibu fokusnya bukan ke menulis buku sendiri. Jadi kalau buku sendiri itu baru punya 2 Daden. Tapi kebanyakan itu jenis bukunya antologi. Jadi kumpulan orang-orang yang mau jadi penulis, ibu gabungkan nih ke dalam satu kisah gitu, satu tema gitu. Nah fokusnya adalah mengajak penulis-penulis pemula untuk memulai karya pertama Daden. Oh, keren, Masya Allah, sangat menginspirasi. Benar. Jadi teman-teman yang buat teman-teman penulis pemula, boleh juga ya termasuk teman-teman disabilitas, boleh ya bergabung sama ibu. Boleh Daden. Nah cuman berarti Daden punya ya teman-teman yang pada suka nulis tapi bingung ya. Kalau Daden kan apa ya ibaratnya banyak supportnya ya dari orang-orang. Banyak Daden punya teman-teman yang suka nulis. Iya banyak. Di Bandung tuh ada satu sih yang saya berapa sih juga, tapi dia menulis kayak Daden, menulis puisi yang kayaknya kalau nggak salah beliau itu ngertinya kadang pakai kaki. Iya, nanti mudah-mudahan bisa ya, nanti kita silaturahim lagi. Jadi ibu pada dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini fokusnya ke pendampingan nulis gitu Daden. Jadi untuk karya sendiri itu baru 2 untuk karya sendiri. Sisanya ada sekitar 5 karya itu buku antologi yang ibu ajak gabung gitu teman-teman. Nah sisanya juga ada 4 atau 5 itu ibu gabung ke proyek yang lain. Misalnya ada yang ngajakin ibu rumah tangga bikin buku dan lain-lain, ibu ikutan seperti itu. Jadi maaf, judul buku pertama kan Nikki Story. Kalau judul buku kedua apa? Judul buku kedua judulnya itu Cinta Dalam Doa Daden. Jadi itu tuh bukunya isinya buku motivasi pencarian jodoh ibu. Jadi dulu tuh kan ibu tuh ibaratnya nggak tahu ya kalau pacaran itu nggak boleh gitu kan. Terus akhirnya ibu jadi paham, oh ternyata kalau kenalan itu atau kalau mau menikah itu memang baiknya lewat jalan ta'aruf. Nah jadi buku itu mengisahkan kisah nyata ibu sebelum ketemu sama suami. Wah,
bisa cari inspirasi nih buat Daden dan teman-teman yang masih lajang. Iya, iya nih cuma sayang apa buku-bukunya tuh yang dulu-dulu apa ya ibaratnya bener-bener nggak kesisa gitu eksemplarnya. Jadi kadang, yang buat mau pengen ngasih nih misalnya ke siapa ya belum sempet kayak misalnya pengen di review sama Daden gitu ya. Karena keburu habis tuh bukunya. Jadi kebanyakan yang sekarang yang antologi gitu. Nggak dicetak lagi, Bu. Nggak dicetak lagi gitu. Tadinya tuh mau dicetak lagi, cuma karena satu dan lain hal, akhirnya jadi dicetak terbatas sih, Daden. Kalau Daden terus dicetak nih? Kalau Daden sih, jujur sekarang tuh lagi bingung pemasarannya, bingung marketingnya, jadi mau mencetak juga mubazir. Daden udah coba berbagai cara marketing kayak endorse buku ke public figure gitu. Tapi hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi sekarang belum ini yang apa-apa sih. Karena kenapa? Iya, jadi dari sekarang lagi stop dulu di buku, lagi rem dulu di buku. Dan fokusnya kayak gitu ke podcast kayak gini. Iya, nggak apa-apa, insya Allah ya Daden ya. Karena memang apa ya bisa dikatakan tingkat literasi di Indonesia sendiri memang rendah Daden. Jadi kayak anak-anak seumuran Daden, terus juga seumuran ibu gitu ya. Jarang banget tuh seneng sama buku. Jadi ketika ditawarin buku sama ditawarin baju, dia akan lebih milih baju. Ketika ditawarin buku gitu ya, sama ditawarin gadget, dia akan lebih milih gadget. Karena gitu, tingkat literasi atau minat baca anak-anak zaman sekarang itu sangat rendah sih Daden. Jadi menurut Ibu ya ketika ada yang semangat untuk menulis seperti Daden, seperti Ibu, ini bisa disebut pejuang literasi gitu ya di Indonesia dan memang harus terus semangat. Jadi misalkan Daden punya inspirasi kalau memang mau dijadikan sebuah buku, lanjutkan aja jadi sebuah buku, baik itu misalnya jadi koleksi pribadi atau misalnya di-share ke orang-orang terdekat, nggak apa-apa karena tetap esensinya itu akan tetap jadi amal jariah buat Daden sendiri gitu. Iya, tapi Daden basic gini. Dan ini tuh pengen mengaplikasikan kemampuan Daden menulis bukan cuma buku gitu. Kan ada istilahnya kita ini harus menyesuaikan dengan zaman. Nah, gimana ya menulis Daden ini bisa masuk ke lirik lagu, ke podcast gitu. Dan Daden udah coba kayak kemarin lagu yang ada di kirim yang cinta dari saya berapa sih yang di cover sama Sania Grisada. Ini si Allah bakal mengobati rindu ibu sama suara Sania gitu. Kamu juga emang gimana Bu lagu yang kemarin? Bagus nih, jadi sesuai sama zaman ya ininya apa ibaratnya bikin kita juga jadi terus semangat untuk berkarya gitu kan, nggak monoton lah semangat pokoknya buat Daden sama buat Sania ya. Terus kemarin juga bareng sama Pak Yayat ya? Iya, bareng sama Pak Yayat, bikin podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol silaturahmi gitu. Bagus atau jadi ini silaturahmi itu bikin panjang umur, mudah-mudahan kita semua dikasih umur yang berkah, yang panjang gitu ya setelah ini gitu. Dan insya Allah silaturahmi membuka rezeki. Baik nih. Pak Tutup nih ada bagi tips dan ini buat teman-teman. Oh, tipsnya buat teman-teman supaya semangat untuk nulis gitu, Daden? Iya, benar.
Nah, tipsnya memang adalah kita harus banyak baca sih, Daden. Karena kerasa, Daden, ketika kita mau nulisin sesuatu, kita punya pikiran sesuatu, tapi kita jarang baca, Daden ya, kita akan kehilangan inspirasi, Daden. Jadi kalau istilah kepenulisannya mah jadi ini ya, writer block. Jadi dia di mau ngungkapin apa, kebingungan, Daden. Ternyata adalah kita harus terus punya kemampuan untuk dan juga kemauan untuk baca setiap hari gitu.